etika. Yang merusak kemanusiaan dan merusak etika adab umat manusia itu penyakit hati, yakni iri dan dengki. Kakak beradik kandung musuhan gara-gara iri dengki. Tetanggaan nggak setegoran gara-gara iri dengki. Masyarakat nggak rukun gara-gara iri dengki. Orang kehilangan etika, orang kehilangan adabnya. Memang penyakit iri dengki itu penyakit manusia. Makanya ciri orang baik, kalau Bapak Ibu pengen tahu ciri orang baik, senang melihat orang lain senang, ikut susah kalau melihat orang lain susah. Tapi kalau dibalik, senang melihat orang lain susah, susah dan senep kalau ngelihat orang lain senang. Dia belum baik. Pokoknya ngaca aja, pakai cermin gede-gede di kamar, tunjuk jidat dewek. Gua ini udah baik belum? Kalau ngelihat tetangga senang, kita ikut senang, walaupun dikit, udah baik tuh. Lihat tetangga susah, kita ikut prihatin, udah baik. Tapi kalau dibalik, berarti kita belum baik. Ini penyakit hati soalnya. Kadang-kadang manusia itu susahnya begini. Lihat tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli teko kepo. Apalagi emak-emak ini. Emak-emak ini, Pak, apa bedanya sama laki-laki? Laki-laki itu pandangan ke depannya jauh. Itu laki-laki. Makanya laki-laki kalau nyetir ngebut bisa, nggak takut. Tapi pandangan ke sampingnya kurang. Makanya laki-laki mudah senggolan. Udah senggolan berantem. Nah, makanya jangan suka tawuran anak muda. Karena itu kelemahan laki-laki itu memang dia susah melihat yang di samping. Tapi lurus ke pandangan ke depan. Tapi emak-emak pandangan ke depan pendek. Maka kalau diajak ngebut dia takut, tutup mata. Karena jangkauannya pendek. Tapi pandangan ke samping lebar sekali. Makanya emak-emak ini tanpa harus noleh, tahu betul teman di sampingnya nambah cincin, nambah gelang, kan gitu. Kemarin pasaan cincinnya baru 1 kok udah 3. Jangan-jangan ngutang tuh, pikiran kemana-mana tuh. Jadi kita berusaha mengamalkan sila yang kedua, kita beretika dan beradab, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan cara apa? Mencegah iri dan dengki. Kemudian yang berikutnya, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sila yang ketiga ini kita semua wajib menjaga kebersamaan. Dalam bahasa Al-Qur'an apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, saling bekerja sama dalam perbuatan bajik dan takwa. Urusan di masyarakat kita itu bisa mudah kalau kita gotong royong, betul? Makanya kita ini bangsa gotong royong, Pak. Bangun masjid gotong royong, memperbaiki selokan gotong royong. Kita punya rukun kematian, itu namanya gotong royong. Orang Indonesia itu hebat. Punya rukun kematian. Buat apa kalau yang mati orang nggak mampu? Kemudian kita sumbangan. Di sini ada rukun kematian? Ada. Sumbangannya berapa? 10.000. Setahun nunggak tapi. Oh, nggak nunggak ya. Kalau diambil setoran rukun kematian, nyetor. Karena ngapa? Itu pengamalan sila yang ketiga, kebersamaan kita semua. Ini emang enggak, pengurus rukun kematian udah capek-capek keliling, bukannya dikasih malah ngomel. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta kalau mau, disikat sama malaikat nantinya. Persatuan Indonesia, makanya kita kenal istilah dari Ki Hajar Dewantoro apa? Ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun kersa, tuturi handayani. Tuturi handayani sing ngentut mburi, sing ngarep diarani. Itu pola setannya. Itu diplesetkan zaman sekarang. Ing ngarsa numpuk bondo. Orang zaman sekarang mikirnya apa? Harta dan harta. Orang kejam gara-gara memburu harta. Ing madya mangan konco, temen dimakan. Tuturing golek rai, cari muka. Menjegal kawan seiring, sikut kiri kanan, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam, menjadi duri dalam daging. Jangan sampai kita jaga persatuan, kita jaga kebersamaan. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama orang-orang yang menjaga persatuan. Dalam konteks bernegara kita, makanya
Nabi menyampaikan nanti di akhir zaman banyak firqah-firqah, banyak ormas-ormas, banyak aliran, banyak kelompok-kelompok. Cuman ada satu firqatun najiyah. Cuman ada satu kelompok yang paling selamat. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni yang setia negara. Jadi kita hindari ajaran-ajaran yang pengen memecah belah anak bangsa. Kita hindari ajaran-ajaran yang mengajak kita melawan negara. Karena aliran yang benar, paham yang benar adalah yang menjaga negaranya sendiri. 3. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Artinya memang begini. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu begini. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarah itu otoritas tertinggi. Makanya perbedaan itu wajar. Banyak pendapat itu wajar, tapi yang tertinggi adalah musyawarah. Dan ingat, kalaupun terjadi perbedaan, jangan memaksakan pendapat. Betul nggak kira-kira? Zaman sekarang ini banyak Bapak Ibu orang memaksakan pendapat. Sampai kejadian kemarin di Sumatera Barat ya, di pesisir selatan. Orang habis taraweh ngaku beragama, pakai peci, pakai jubah, kan begitu? Kemudian datang ke sebuah karaoke. Saya bukan membenarkan tempat karaoke-nya. Cuman caranya yang salah. Ada 2 wanita dituduh sebagai pemandu lagu. Ternyata pengunjung di sana. Oke, dalam tanda kutip entah dia salah entah benar di sana. Cuman digeret ke laut. Diceburkan ke laut. Ditelanjangi. Si perempuan 2 itu. Oleh orang-orang yang merasa malaikat. Seakan-akan sudah ngapling surga. Jangan-jangan ngaku panitia surga tuh mereka. Kan begitu ya. Ini tindakan yang betul-betul bertentangan dengan moral agama. Bertentangan dengan ajaran Islam. Enggak begitu cara akhlak Islami. Enggak begitu cara orang yang berpancasila. Itu cara-cara yang sangat tidak bermartabat. Wong Nabi aja cerita. Apa kata Nabi? Ini hadis Sahih Bukhari Muslim loh. Ada pelacur. Seumur hidupnya melacur aja. Bahasa Arabnya jobong. Bahasa Arab nangdi kali ya. Jadi ngejobong aja kerjaannya. Suatu hari si jobong aus. Kemudian mampir ke sebuah sumur. Pengen minum. Di samping sumur ada anjing menggelepar kehausan. Dikasih minum sambil nangis. Alangkah sengsaranya. Si anjing ini kehausan di dunia. Apatah lagi saya kalau kehausan di neraka nanti. Dapat hidayah. Pikiran terbuka. Hatinya terbuka. Mata menangis. Tobat diterima. Mati masuk surga. Artinya orang yang kotor di mata kita, orang yang jahat, jelek di mata kita, bisa kok tobatnya diterima. Nah, kita yang merasa jadi malaikat ini belum tentu masuk surga. Ya enggak kira-kira? Ya. Enggak boleh kemudian kita merasa arogan. Segala sesuatu tuh yang tertinggi adalah musyawarah. Panglima dalam negara demokrasi adalah hukum. Enggak boleh kita berbuat main hakim sendiri. Makanya saya jadi teringat kisah Gusmi. Gusmi itu wali, ulama terkemuka. Keluarga besar Pondok Pesantren Peloso, Kediri. Al-Maghfur lah, beliau sudah wafat meninggal dunia. Semoga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ceritanya Gusmi berangkat ceramah pengajian akbar. Nah, di pinggir jalan ada cewek seksi banget. Orang lagi menawarkan diri. Kata Gusmi, "Mbak, naik." Wah, rezeki nih kata si jobong. Rezeki ini, naik. Kata dia, "Om, saya mau diajak ke hotel mana?" "Ikut aja." Pikirnya mau ngebooking check-in di hotel. Ternyata diajak pengajian akbar. Gemeter si jobong, begini. Gemeter. Kata Gusmi, "Tunggu dulu di sini." Gusmi turun sama panitia disampaikan, "Pinjam baju, pinjam kerudung." Buat apa? "Itu istri saya ikut. Cuman nggak sempat bawa baju tadinya. Dipinjemin baju yang bagus. Kerudung yang bagus." Turun mobil si jobong, rebutan orang cium tangan. Ya taunya orang kan Bu Nyai soalnya. Istrinya kiai cium tangan, emah-emah gitu ya. Duduk paling depan, dikasih buah yang bagus, makan yang bagus, minum. Sisaan minumnya masih setengah. Orang pada minta, "Bu Nyai minta ya." Buat apa? Ngalap berkah, tabarukan. Orang nggak tahu kalau jobong kan. Taunya orang Bu Nyai. Sepanjang pengajian dia gemeter sambil nahan tangis ya. Saking terharunya dengan kondisi itu. Gusmi ceramah 1,5 jam. Nggak terasa. Sampai pamit pulang makan, dikasih makan enak-enak. Begitu pulang, "Mbak," kata Gusmi,
Rumahnya mana? Tempatnya mana? Saya anterin. Dianterin. Nah, karena saya sudah ngebooking, ini rezeki buat panjenengan, dikasih. Saat itu juga perempuan itu dapat hidayah, kemudian menjadi wanita solihah. Itu dakwah yang sebenarnya. Gus Mi memakaikan pakaian kepada wanita malam dengan pakaian yang sempurna. Nah, yang di Sumatera Barat malah ditelanjangin. Dasar. Itu nggak boleh yang sedemikian rupa. Artinya memang wajar ada perbedaan pendapat. Kita ini mohon maaf ya Bu, kalau ibu-ibu sudah rajin ngaji, sudah pakai kerudung yang baik, nggak perlu Bu melihat senep, sinis ngelihat orang yang belum baik. Betul nggak? Kita nggak tahu loh. Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal itu tergantung akhirnya kan. Dia siapa tahu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tergantung endingnya. Makanya begini, yang masuk neraka itu malah orang yang sok suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Dikarenakan hanya Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Makanya dalam kitab Sahih Muslim ada orang yang sepanjang hidupnya la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Amalnya ahli surga semua. Enggak pernah bikin maksiat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku. Tapi sesaat lagi dia mau masuk neraka, dia mengerjakan amalan ahli. Saya ulangi, sesaat lagi dia mau masuk surga, dia mengerjakan amalan ahli neraka. Lalu dia mati, masuk neraka. Kita nggak tahu. Ada orang yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Sampai-sampai nggak ada jarak lagi antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Pas mau mati dia kerjakan amalan ahli surga. Lalu dia mati masuk surga. Preman, bunuh 99 orang. Datang dia sama Ustadz zaman dulu ya. Ustadz, saya ngebunuh 99 orang. Kira-kira gua bisa tobat nggak? Kata Ustadz, orang model lo kerak neraka. Tobat nggak diterima. Dimaki-maki, dimarah-marah. Kata si preman, tanggung amat 99. Pasin cepet aja lah. Si Ustadz yang dibunuh. Ngepasin cepet. Udah pasti masuk neraka ini pikir dia. Nah, mungkin 3 bulan selanjutnya kesambar malaikat lagi, pengen tobat lagi. Nanya lagi sama Ustadz berikutnya. Ustadz Parman kali ya. Pak Ustadz, saya ini sudah ngebunuh 100 orang, kata dia. Yang ke 100 itu Ustadz malah tak bunuh. Kata dia, saya nggak bisa tobat. Menurut Pak Ustadz, saya bisa tobat nggak? Kata si Ustadz, kamu bisa bertobat. Tobatmu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kamu jangan tinggal di kampung kunci, kata dia. Kamu harus pergi jauh ke sana, ke selatan. Kayak Sun Gokong ceritanya dia. Kayak Sun Gokong. Pergi kamu ke selatan, ke sana selatan ya. Pergi ke selatan, nanti kamu akan ketemu orang soleh di sana dan bisa membantumu menjadi orang baik. Dalam perjalanan belum nyampe, mati. Malaikat rebutan. Malaikat rahmat datang. Kata si rahmat, gua yang bawa. Orang ini udah tobat. Kata si adab, enak aja. Ini orang belum pernah sholat, belum pernah puasa, kerjaannya maksiat, belum pernah taat, masuk neraka. Malaikat Jibril mendamaikan. Didamaikan 2 malaikat ini, kita ukur aja kata malaikat. Kalau lebih dekat dengan kota dituju, dia masuk surga. Kalau lebih dekat dengan kota yang dia tinggalkan, berarti tobatnya belum diterima. Ukur ternyata sejengkal. Lebih dekat dengan kota yang dituju. Dibawa malaikat rahmat masuk surga. Belum pernah sholat loh orang ini. Belum pernah puasa. Tapi komitmennya untuk taubat. Makanya kita nggak boleh underestimate dengan siapapun. Karena kita nggak tahu nasibnya di sisi Allah Ta'ala. Setuju nggak kira-kira? Nah, sekarang yang terakhir saya setuju. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada implementasinya pada masyarakat kita, orang itu status sosial dan ekonominya nggak mungkin sama. Betul nggak Bapak Ibu? Pak A.R. Suparno Sugih bukan karena jadi anggota dewan, tapi karena manajer Chandra tadinya. Jualan kan, dagang. Ya beda dong rezekinya sama yang bukan manajer Chandra kan. Yang kebunnya 10 hektar beda dengan yang nggak punya kebun. Artinya memang kita nggak mungkin sama. Tapi bicara tentang aspek keadilan sosial itu bukan menyamakan. Tapi keadilan sosial itu adalah saling membantu satu sama lain. Karena mengapa?
nilai-nilai yang bertentangan dengan sila kelima ini adalah pelit. Ada nggak sih orang pelit itu? Ada nggak orang pelit? Mana orangnya? Kalau di sini, medit, pelit, ya, kedekut, itu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Soalnya begini Bapak Ibu, kadang-kadang orang kampung itu lebih dermawan dari orang kota. Orang kampung Bapak Ibu rumah gede, kan begitu, motor butut, mobil kagak punya, TV tabung hitam putih itu ya. Jadi sekedar untuk hiburan saja Bapak Ibu, tapi dermawan. Saudara dari kota datang, gupek orang kampung mah, manjat kelapa, bikin santan ketebak nih. Manjat nangka, sayur gori nih. Ngambil lalapan, pete, jengkol, jaling. Belum lagi kemudian nyari, nangkep ayam. Ayam dipancing-pancing pakai jagung, gak dapet. Dibedel akhirnya. Dapat. Orang kota belum boleh kemana-mana sebelum makan. Jadi orang kampung itu walaupun miskin-miskin merasa terhormat kalau orang kota mau makan di rumahnya. Saudara jauh datang kan begitu, merasa senang bukan main. Coba banding orang kampung balik ke kota, tempat saudaranya yang kaya. Teh belum habis, masih setengah gelas, udah ditanya, habis ini mau kemana lagi? Dasar orang kaya nih. Ngapa pelit? Ngapa pelit? Banyak cicilan, rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, kursi nyicil, seragam pengajian nyicil, mana nggak lunas-lunas. Itu yang bikin dia pelit, hilang sosialnya, hilang kebersamaannya. Makanya Bapak Ibu saya ingatkan, nah, betul kan, sepakat. Saya ingatkan, hidup jangan banyak cicilan. Setuju nggak kira-kira? Karena kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling menekan adalah cicilan. Nah, barik. Cocok. Dendam banget kayaknya ya. Terakhir saya sampaikan begini, yuk kita ini saling membantu dengan sesama, membantu dengan tetangga. Percayalah Bapak Ibu, kalau ada tetangga nggak kebeli beras, kita bantu, kita nggak akan miskin kok. Nanti Allah tambah rezeki kita. Ini penting sekali, karena begini, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju nggak kira-kira? Yuk kita peduli dengan sesama. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.